الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته جميع ساداتنا علي بعالمي خصوصا من أهل المعنى والمكر والشويكة وانسمى الفرق وأقدار جميع بارك الصالحين وأنك المقربين وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولآبائنا ونوينا حضرنا واستمعنا في هذه المجموعة في هذا المجلس كما نوى أصرفنا الصالح وكما نوى الحبيب بن محمد بن سلم بن حفيظ إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Di sini ulun langsung ya menyampaikan undangan. Insyaallah malam ini Majelis An-Nur fi Jalsatul Isnin atau Majelis Jalsatul Isnin Jalan Jujung Buih 7 nomor 12 Jujung Buih 7 Ujung. Jadi ulun mengundang pian berataan di acara umum lelakian non bebinian acara Jalsatul Isnin pembacaan Maulid Diyaul Lami pengarangnya yang dikarang oleh Guru Mulia Al-Habib bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ba'dal Isya atau jam 7.30 malam ini. Jadi ulun mengundang pian berataan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Yang ulun muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah Masjid Raya Nurul Islam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini di waktu yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan nafahat kepada kita, berikan ampunan kepada kita, dan mudah-mudahan berkat kita pula hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak kepada kita, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat yang sangat banyak kepada kita dan dijauhkan kita dari bala musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita anugerah, berikan kita panjang umur, berikan kita kesehatan sehingga kita bisa duduk di dalam waktu yang mulia ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya para ulama mengatakan jikalau ba'da subhi, setelah salat subuh sampai waktu isyraq, itu waktu yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan rezeki yang zahir kepada kita. Adapun lepas asar itu adalah waktu Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rezeki yang batin kepada kita. Mudah-mudahan berkat hadir kita di sini Allah Subhanahu wa taala berikan karunia tersebut. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas orang-orang yang dari kalangan laki-laki yang bahadam atau mengabdi atau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian di sini membantu sebagaimana sebelumnya, membantu di sini bukan cuma membantu Nabi. Ada yang membantu Nabi, ada yang membantu istrinya Nabi, ada yang membantu anak-anaknya Nabi. Karena pembantu Nabi semua orang yang andil di dalam pekerjaan membantu Rasulullah dan pula warganya Nabi itu termasuk orang yang berkhidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, amun ada orang nih berkhidmat atau mengabdi bahasanya atau membantu, contoh misalkan guru sekumpul, ada bahasanya tukang masak sidin, ada tukang bantu bini sidin atau yang lainnya. Entah itu lelakian yang dibantu atau bebinian dari keluarga abah guru sekumpul, itu masuk di dalam orang-orang yang berkhidmah kepada beliau. Dan khidmah di sini sebetulnya kebanyakan kita kalau kita mengetahui bahwasanya khidmah itu bagusnya tuh lawan guru ya kada, apalagi orangnya alim, apalagi amalannya baik.
Akan tetapi ketika kita dipelajari di pondok, ketika kita belajar di pondok, kita jangan berkhidmah kepada beliau karena keilmuannya. Jangan berkhidmah kepada beliau karena amalannya. Kenapa? Jikalau kita berkhidmah karena amalannya, berkhidmah karena keilmuannya, ketika seorang guru tadi melakukan salah, maka dia bakal memandang dengan sebelah mata. Karena dulu pernah terjadi di zaman salafun saleh, ada salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau ini memiliki murid yang sangat banyak, yang mana murid-murid ini mencintai beliau dengan sangat cinta. Jadi ketika di dalam pengajian, contoh pengajian kayak ini, murid-murid beliau berkumpul untuk belajar dengan guru tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya amun guru nih bisi majelis biasanya ada ruangan khusus gasan guru asana khalwat. Contoh kita lihati di Matapura. Di Matapura di wadah langgarnya Abah Guru Sekumpul situ ada ruangan khusus untuk beliau. Nah, ketika itu seorang guru ini lagi belajaran, ada binyan datang. Binyan datang, bahasa kasarnya tuh wanita malam lah bahasanya, atau binyan yang membuka aurat bahasanya. Datang, masuk guru tadi, masuk binyan tadi, lawas dalam kamar. Murid-murid yang banyak tadi itu bubar. Murid-murid yang banyak tadi bubar semua. Jar muridnya apa? Apa guru kayak itu jar bermaksiat. Berduaan lawan bibinyan di kamar. Bahasanya walaupun kada apa-apa kan berduaan lawan bibinyan kada boleh juga bahasanya nih. Bubar seberatan muridnya. Bubar semua muridnya, tinggal satu orang duduk. Ketika guru tadi keluar melihat muridnya sudah bubar, ada yang satu orang lagi duduk. Ya fulan, wahai muridku, kenapa kada umpat bubar? Kenapa kada umpat bubar? Yang lain bubar, banyaknya bubar, kenapa ikam satu aja kada umpat bubar? Jar murid tadi apa? Wahai guru, ulun belajar lawan pian lain gara-gara amalan pian. Masalah pian bermaksiat, masalah pian melakukan amalan-amalan yang kada baik itu antara pian lawan Allah. Tujuan ulun mengambil sesuatu yang baik dari pian itu ya. Nah, ini ngabdinya seorang murid kepada gurunya. Walaupun sebetulnya amun kawatu bahasanya tuh ini ujian yang diberikan syekh tadi kepada murid, hendak melihat mana gerang muridnya yang bujur-bujur belajar. Apakah belajar gara-gara ilmunya aja, amun gurunya bahasanya sudah tua, kada kau lagi sembahyang, kada kau lagi apa-apa, sama bahasanya cinta karena rupa. Ya kalau cuman amun inya cinta karena dasar guru, karena gurunya lain karena ilmunya, maka kayak apapun kayak apa keadaan gurunya bakal ngumpati. Dan begitu pula yang dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah SAW kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sampai-sampai dikatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahad kahubbi ashabi Muhammada. Salah seorang ketika sahabat pulang dari Hudaybiyah, maka mendengar salah seorang berkata, ayyukum hada? Siapa gerang bubuhannya tuh? Orang nih menunjuk lawan Nabi, lawan sahabatnya Nabi lah berkumpul. Siapa mereka tuh? Aku jarnya kada pernah melihat orang lain mengagungkan raja, orang lain mengagungkan perdana menteri, orang lain mengagungkan orang besar sebagaimana keagungan, sebagaimana khidmahnya sahabatnya Nabi kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ada pernah raja Jakarta sampai kayak itu? Kenapa Nabi besar Muhammad SAW sampai kayak itu? Makanya kita nanti karena belajar sini, ada orang-orang yang memegang siwak, ada orang-orang yang tugasnya masing-masing. Itu orang-orang yang berkhidmah. Makanya khidmah atau mengabdi dengan seorang guru itu dianjurkan. Dianjurkan karena apa? Apakah guru tersebut ingin dihidmahi? Apakah guru tersebut ingin diagungkan? Kada. Karena guru tersebut mengetahui cara paling cepat seorang murid tadi sampai kepada Allah dengan mengabdi kepada seorang guru. Kada karena gurunya. Pian tahu Habib Mungdir lah. Habib Mungdir Al-Musawa, pimpinan majelis Rasulullah Pusat almarhum, sudah meninggal sidin. Itu ketika kita belajar di Hadramaut, Mungdir itu siapa?
Mungzir tuh setiap pelajaran berdiri. Ditakuni karena pernah jawab. Ditakuni karena pernah menjawab. Dan bahkan terkenal Mungzir itu, Habib Mungzir itu orang yang paling, bahasa kasar itu paling bodoh. Cuman kenapa beliau ketika pulang ke Indonesia menjadi ulama besar dan bahkan lebih besar daripada orang yang pintar waktu zamannya. Maka orang-orang yang waktu sejaman beliau menceritakan, ente tahu nggak Mungzir itu siapa? Mungzir itu orang yang selalu berdidik di dalam pelajaran. Akan tetapi satu catat, ketika dia belajar dengan guru, guru itu menjadi kitabnya. Jadi Habib Mungzir itu waktu belajar Sidin tuh kada pernah melihat kitab. Yang dilihat Sidin tuh Habib Umar. Yang dilihat Habib Umar. Jadi Habib Umar yang dipandang. Ketika ditakuni, kada tahu berdiri. Takuni berdiri, rancak berdirinya di pelajaran bahasanya setiap hari berdiri terus. Cuman satu jar para alumni, bahwasanya Habib Mungzir itu ketika beliau di Hadramaut kada kawa guring kecuali melihat muha Habib Umar dulu. Ini ta'alluq, hubungan dengan murid lawan guru. Murid lawan guru. Itu yang menjadikan orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. Makanya pernah juga diceritakan ketika ada salah seorang santri datang kepada wali besar, "Ya guru, ya syekh, ulun tunjukkan kepada ulun siapa gerang guru yang memberikan ulun ilmu laduni. Guru putuh ulun siapa?" Jar guru tadi apa? Menunjuk ke tukang parkir. Ditunjuk mana tukang parkir? Jar guru tadi, tunah jar. Guru ikam. Tukang parkir dia kada ilmu. Jadi murid tadi karena dasar hendak-hendak mengabdi lawan seorang guru dan mendengar perkataan wali tadi mengabdinya. Padahal bahasanya tuh gurunya tuh asal tunjuk ya. Asal tunjuk ya guru tadi. Belajar lawan mumpati bahasanya nih, bekhidmah, membantu tukang parkir tadi. Kenapa kamu sini jar? Aku jar guru tersebut memadahkan bahwasanya pian ini orang alim. Padahal tukang parkir. Orang alim jarnya. Pian itu orang alim. Ulun hendak belajar bekhidmah lawan pian. Aku kan ilmu. Sarah aja pian ilmu kakadakah. Yang penting ulun hendak bekhidmah lawan pian. Akhirnya ini bekhidmat lawan guru tadi, mengabdi lawan tukang parkir tadi, lawas kelawasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. Kenapa? Karena cara pandang dia kepada orang tersebut. Makanya seorang santri itu yang menjadikan alim itu lain gurunya. Guru itu cuma menunjukkan, akan tetapi yang bergerak itu santrinya. Jadi ketika tukang parkir tadi melihat bahasanya beilmu benar muridnya nih, jar tukang parkir hebatnya lah hikam jar, ilmunya banyak benar, ibadahnya luar biasa sampai dah hikam Allah kepada Allah. Jangan jar murid tadi apa? Ulun gara-gara berkhidmah lawan pian jar. Ulun gara-gara berkhidmah lawan pian. Makanya ada satu perkataan ketika kita sampai ke Hadramaut, an-nafahat biqadril mashhad. Pemberian atau anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tergantung cara pandang kita. Amun kita memandang orang, oh orang ini Masya Allah wali Allah, maka saya tuju Allah memberi. Makanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam hadis qudsi Allah Ana inna dhanni abdi bi falyudhunnu bi masya. Aku ujar Allah tergantung prasangka hamba. Amun ikam jar Allah berprasangka kayak ini. Amun kada ikam jar Allah bahasanya ikam berprasangka aku dengan berkhidmah lawan orang nih, padahal orangnya lain wali, orangnya kada berilmu. Cuman inya prasangka berkhidmah lawan ini dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu laduni, ilmu yang barakah, maka Allah berikan. Kenapa? Karena tujuannya, karena niatnya. Nah, itu hanya wali bahasanya. Bagaimana perjalanan para sahabat? Jadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Habib Muhammad bin Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan ada pula orang-orang yang berkhidmah dari kalangan perempuan. Contohnya kata beliau di sini, Barakah Ummu Aiman Habasyah. Ummu Aiman, siapa gerang Ummu Aiman? Ummu Aiman semalam itu adalah orang yang
membantu Nabi ketika Rasulullah pulang dari Madinah ke Mekah. Setelah wafatnya ibunda Nabi besar Muhammad SAW, maka yang mengasuh di perjalanan adalah Ummu Aiman, warisan budak dari abahnya Rasulullah SAW. Walaupun beliau dimerdekakan oleh Rasulullah, tetap tidak mau pisah dengan dan Nabi besar Muhammad SAW. Ada pula Khawlah, jaddah Hafsah. Ada pula Khawlah. Siapa itu Khawlah? Itu nininya Hafsah. Siapa gerak Hafsah? Hafsah itu istrinya Rasulullah. Rasulullah mempunyai istri yang bernama Hafsah, dan beliau mempunyai nenek. Neneknya ini berkhidmah pada Nabi besar Muhammad SAW. Ada juga dan juga Ummu Rafi', wa Salma. Ummu Rafi' zauja Abi Rafi'. Ada juga yang bernama Salma, wa Maimunah bin Sa'ad, dan ada juga Maimunah bin Sa'ad. Wa ada Ummu Aish maula Ruqayyah bintin Nabi, dan ada juga Ummu Ayash, yang mana Ummu Ayash ini adalah maula atau bekas budaknya Ruqayyah. Ruqayyah anaknya Nabi besar Muhammad SAW. Itu perempuan yang berkhidmah kepada keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Wa kana yadribul anaka baina yadayhi, dan adapun tukang jagalnya, bahasa kita tuh apa ya Allah, tukang penggal kepala lah bahasanya. Jadi waktu zaman Nabi ada tugas-tugasnya masing-masing. Kayak kita, pemerintahan ada tugasnya, polisinya ini bahasanya, ini tugas-tugasnya ini macam-macam. Dan waktu itu, waktu zaman Nabi ada juga tukang penggal. Siapa gerang tukang penggalnya? Ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib suaminya Sayyidina Fatimah atau menantunya Nabi besar Muhammad SAW. Padahal Ali bin Abi Thalib umurnya masih 30-an bahasanya. Tukang penggal sedih, saking beraninya dan saking kuatnya. Dan ada juga Zubair bin Awam, wa Miqdad bin Amr, wa Muhammad bin Maslamah, wa Asim bin Thabit, wa Dhahak bin Sufyan. Itu orang-orang yang tukang penggalnya Rasulullah SAW. Wa kana Qais bin Sa'ad bin Ubadah bin baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam bi manzilati sahibi syurtah. Ada yang bernama Qais bin Sa'ad. Apa tugasnya? Menjadi polisinya Nabi. Jadi yang menjaga Nabi nih, bahasa kita tuh apa ya lah, keamanannya lah. Kita nih ada tuan guru bahasanya datang ke Palangka, Habib siapa bahasanya? Pasti ada keamanannya. Keamanannya siapa? Qais bin Sa'ad. Itu kepala keamanannya. Ada lagi anak buahnya. Nah, itu Qais bin Sa'ad sebagai keamanannya Rasulullah SAW. Dan ada juga Bilal. Amun kita ranjak melihat atau mendengar Bilal ini muadzinnya Nabi. Bilal ini tukang adzannya Nabi, yalah. Sampai ada dikatakan Bilalnya khatib nih. Ya kalau Bilal ini selain beliau tukang adzan, beliau memiliki tugas juga. Apa tugasnya? Membantu perbelanjaan Nabi. Jadi Nabi hendak berbelanja ini Bilal yang mengarahkan. Itu tugasnya Bilal bin Rabah. Dan ada juga Mu'aykib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi al-Khatimah. Ada yang bernama Mu'aykib. Apa tugasnya Mu'aykib? Mu'aykib tugasnya menjaga cincinnya Nabi. Bahasanya cincin, jadi penjaganya Nabi. Jadi sahabat itu buahannya tuh kayak apa Allah? Bahasanya tuh ada Nabi bagasak-gasakan. Aku nak ini, walaupun bahasanya kada penting, ayo hak bahasanya. Yang penting terbuat dalam orang-orang yang membantu Nabi. Itu penjaga cincinnya Nabi. Ada juga Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Apa tugasnya? Ala siwakihi wa na'lihi wa tuhurihi. Tugasnya 3. Membawa siwaknya Nabi, membawa sandalnya Nabi, membawa dan membantu atau menyiapkan wudunya Nabi. Kayak kita nih, ada guru, pasti kan ada yang bawa sandal. Ada harapan harus ditugaskan siapa yang bawa sandal, karena sunnah hukumnya. Jadi belajar ini kita tujuannya bagaimana kita mempraktekkan ke dalam kehidupan kita. Contoh ada guru, harus ada tertibnya nih. Jangan sampai, apalagi bahasanya pernah Habib Umar tulak kemana, sandal hilang, mamil barokah, cuman sandal peguruan diambil. Itu ya salah dengar jar. Ambil yang baiknya jar, tinggalkan yang buruk. Sandal peguruan diambil, ngambil berkah jar. Itu
Nah, jadi Ibnu Mas'ud tugasnya 3, membawa siwaknya Nabi, membawa sendalnya Nabi, dan membawa atau mempersiapkan wudunya Nabi. Wa Abu Rafi' wa ismuhu Aslam ala sakilihi. Dan juga Abu Rafi'. Apa tujuannya Abu Rafi'? Tujuannya memelihara atau menjaga barang-barang berharganya Nabi. Kan ada barang-barang berharga, Sidin yang menjagakan. Itu Abu Rafi' atau yang namanya Aslam. Wa Uqbah bin Amir al-Juhayni kana sahibu baglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqudu bihi fil asfar. Ada yang bernama Uqbah bin Amir. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menggaduh kudanya Nabi. Tukang gaduh kuda nih. Dan mempersiapkan kan kuda itu kan biasa ada tempat duduknya, kalau tempat duduk. Nah, mempersiapkan itu juga. Itu tugasnya Uqbah. Ada juga sahabat yang bernama Asla' bin Syarik bin Auf, sahibur rahilah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zilu rahla anha. Yang mana ada yang bernama Asla' bin Syarik bin Khauf. Yang mana beliau ini mempersiapkan barang-barang atau mempersiapkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pulang bepergian. Jadi hendak pulang bepergian ada juga yang mempersiapkan. Dan bahkan beliau ini menuntun keledainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan juga. Wa yada'uhu 'alaiha. Wa kana Khalid bin Yasar bin Auf al-Ghaffar wa huwa sahibul budni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Hassanu Aslama wa Nahjiyah bin Jundub al-Aslami. Dan juga ada Abu Dzar al-Ghaffar. Apa tugasnya? Merawat dan memelihara unta. Untanya Nabi dipelihara oleh Sidin. Dan juga memelihara kuda di hutan. Jadi Nabi itu memiliki beberapa kuda. Ada yang di hutan dipelihara Sidin. Itu Abu Dzar al-Ghaffari. Ada juga seorang sahabat yang bernama Barrak bin Malik, yang mana tugasnya adalah pemandu nasyid untuk laki-laki. Amun kita kan bahasanya amun bahari nih, amun kita melihat cerita-cerita zaman bahari, itu pasti ada waktu perang tuh membawa gendang supaya semangat nih. Waktu zaman Nabi ketika Rasulullah di dalam peperangan atau di dalam perjalanan itu ada yang membaca qasidah. Amun kita kan lagu bahasa Indonesia, kalau on bahasa Arab nasyid atau qasidahnya nih, baca qasidah supaya apa? Supaya semangat di dalam perang atau di dalam perjalanan tadi. Itu tugasnya Barrak bin Malik. Adapun bagi perempuan, tugas nasyid atau qasidah bagi perempuan yaitu bernama anjashah. Tugasnya untuk apa? Bernasyid untuk di dalam kalangan perempuan. Kemudian ada juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Dhahak bin Sufyan bin Ka'ab yaqumu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayfihi. Yang mana Dhahak ini tujuannya menjaga senjatanya atau pedangnya Nabi. Jadi Nabi itu seberataan yang beliau pakai sehari-hari yang Sidin atau peperangan di dalam perang atau dalam perjalanan, pasti ada orang yang membantu dan tugasnya masing-masing. Nah, kayak Dhahak ini tugasnya apa? Itu menjaga pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana batalan ya'adda bi mi'ati faris wahdah. Yang mana Dhahak ini beliau ketika beliau masa hidupnya orangnya sangat kuat. Sampai-sampai beliau ketika masa hidup membunuh 100 orang Faris, orang Persia nih. Orang Persia yang di dalam peperangan beliau sanggup melawan seorangan. Itu Dhahak bin Sufyan bin Ka'ab. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, Amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nisaihi. Abdurrahman bin Auf itu tujuannya apa? Tujuannya adalah tugasnya menjaga istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 23 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Khattab, istri-istrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin naik haji. Maka
segeralah beliau memandu mereka dengan naik unta yang ada payungnya. Yang ada payungnya di bagian depan dan dijaga oleh Abdurrahman bin Auf di belakang dan dijaga oleh Utsman bin Affan, dan tidak boleh seorang pun mendekati kemahnya atau tunggangannya istri-istrinya Nabi. Jadi istrinya Nabi ketika beliau hendak tulak haji, itu bini-bininya Nabi tulakan. Yang menjaga siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu tugasnya menjaga istrinya Nabi. Dan pada waktu itu di dalam perjalanan yang di belakang adalah Utsman bin Affan. Dan bahkan seorang pun tidak boleh ada yang mendekati tunggangan tadi kecuali izin dari Abdurrahman bin Auf. Itu tugasnya sebagai amir ala nisaihi, penjaga atas atau keperluan-keperluan istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tentang orang-orang yang andil di dalam membantu atau berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terakhir Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tugasnya adalah bertugas membantu dan memberi atau mengarahkan utusan dari luar negeri. Dari luar negeri, tapi terkadang menyuruh orang lain untuk memandu mereka tentang cara penghormatan Nabi, cara memberi salam kepada Nabi, cara duduk bersama Nabi, sebagaimana disebut oleh Ibnu Ishaq tentang utusan dan negeri Syatik yang telah dipandu oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq beliau memiliki tugas. Abu Bakar Siddiq kita kenal dengan sahabat yang paling dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada tamu menghampiri Nabi, ingin bertamu dengan Nabi, maka Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi yang paling dekat itu mengajarkan bagaimana ketika duduk lawan Nabi. Bahasanya ada tamu kayak ini jar Abu Bakar Siddiq. Supaya apa? Supaya kada bahasanya tuh kayak apa, kada durhaka lawan Nabi, supaya kada salah tingkah lawan atau salah ucap lawan Nabi. Jadi ketika tamu-tamu yang jauh datang, maka Abu Bakar Siddiq yang menyiapkan. Tamu-tamu datang, maka Abu Bakar Siddiq yang membantu lewat sini, duduknya kayak ini, abun bepandir, jangan nyaring lawan Nabi. Tujuannya apa tadi? Supaya beadab lawan Nabi. Kenapa? Karena amun kita datang lawan orang, lawan raja, lawan pemerintahan, atau lawan gubernur atau presiden, itu yang penting dijaga tuh pakaiannya. Ya kalau masalah hati bahasanya, apa nih jar? Apa namanya bahasanya? Pemimpin kayak ini bahasanya. Itu masalah kita menghadap lawan orang urusan dunia, pakaian yang dijaga. Cuman apabila menghadap lawan orang urusan akhirat, kayak tuan guru, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ketika menghadap masalah baju nomor 2. Yang dijaga apa? Yang dijaga hati. Jangan sampai kita ketika menghadap berprasangka baik, berprasangka buruk, atau berprasangka yang macam-macam lawan guru tersebut. Kenapa? Karena menghilangkan kebarokahan, hilang barokahnya. Guru tadi bahasanya diam aja, kada tahu. Cuman urusannya lawan Allah. Allah yang menilainya. Itu orang-orang yang berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita, pelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabdi lawan Nabi. Bagaimana beliau ketika ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dipraktekkan ke dalam kehidupan kita. Oh, wah ini kada ada jua Nabi jar. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki warisan. Warisannya siapa? Para ulama. Maka harus kita muliakan sebagaimana para sahabat memuliakan para ulama. Apalagi beliau dari kalangan ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Dengan hadir kita di sini tambah cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti bagaimana jejak para sahabat sehingga kita bisa mentelaudani sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah man afiyah wa ala hadhihi niyyah wa kamana wa sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في العمر وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب فأمانا من الأذى ونحسبنا الجنة ورزقنا النظر إلى وجه الكريم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم